Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9, selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan materi di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan soal sejarah kedaulatan, lalu kemudian pengertian kedaulatan. Nah, saat ini kita akan membicarakan tentang hakikat, sifat, bentuk, dan teori-teori kedaulatan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat dan ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat di kelak kemudian hari. Oke anak sekalian, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Oke anak sekalian, kita akan membicarakan tentang hakikat, bentuk, sifat, dan teori kedaulatan. Menurut Jane Bodin, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Artinya, anak sekalian, dengan kedaulatan yang bermakna kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara, maka suatu negara bisa menentukan hukumnya sendiri. Bagaimana negaranya diatur? Tentu negara diatur itu kan berdasarkan atas hukum. Nah, hukum yang bagaimana yang dikehendaki oleh Indonesia? Misalnya saja ketika kita dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang, hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu adalah hukum-hukum penjajah, hukum Belanda dan hukum Jepang. Namun setelah merdeka, maka hukum-hukum itu tidak lagi berlaku, anak sekalian, digantilah dengan hukum nasional. Karena kita sudah mempunyai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, negara berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan mengontrol negara tersebut. Paham anak sekalian ya? Ya. Kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk-bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan yang pertama ada namanya kedaulatan ke dalam, atau disebut dengan kedaulatan internal, anak-anak sekalian. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan yang berlaku. Jadi maksudnya begini, kedaulatan ke dalam itu adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur rakyatnya di dalam negara, untuk mengatur rakyatnya sendiri maksudnya ya, baik rakyatnya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Seperti kalian semua sekarang, sebagian besar ada di luar negeri, karena kalian menetap di Malaysia. Kita tetap tunduk dan patuh terhadap hukum Indonesia, anak sekalian. Di samping kita tunduk dan patuh terhadap hukum negara yang kita tempati sekarang, yaitu negara Malaysia. Jadi, kedaulatan ke dalam artinya negara bisa memaksakan kekuasaannya kepada rakyatnya. Dan wilayah yang menjadi kekuasaannya, anak sekalian. Oke ya, jadi yang diatur dalam kedaulatan ke dalam ini, yang terikat adalah rakyatnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan seluruh wilayah negaranya. Kita lanjutkan yang kedaulatan yang kedua. Tentu saja, contohnya ini. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Misalnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau kalian lihat bunyi dari yang nomor 1 ini sama seperti apa anak sekalian? Betul sekali. Tujuan negara Indonesia yang pertama, yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah wujud dari kedaulatan ke dalam yang dimiliki oleh Indonesia atau kedaulatan internal. Oke ya, melindungi rakyatnya. Nah, rakyatnya ini baik rakyatnya yang ada di dalam negeri
ataupun di luar negeri. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Mencukupi sandang, pangan, papan, kemudian fasilitas umum, misalnya jalan raya, angkutan umum, ya, transportasi darat, laut dan udara, ya, yang membuat rakyat Indonesia ini menjadi sejahtera. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lihat 1, 2, 3 ini adalah semuanya ada di dalam tujuan negara Indonesia yang termuat di dalam pembukaan alinea keempat. Hanya satu saja yang terakhir, ya, tidak termasuk di dalam kedaulatan ke dalam. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua, yaitu kedaulatan keluar atau eksternal. Apa ini anak sekalian? Ada yang bisa menebak? Oke, kita lanjut. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar dan bekerja sama dengan negara lain. Jadi, kedaulatan keluar atau kedaulatan eksternal ini adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk melakukan kerjasama, ya, dengan negara lain tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Misalnya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat bebas mau melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara manapun. Tidak ada yang menekan, tidak ada yang mendikte. Indonesia harus kerjasama dengan negara ini saja, nggak boleh ini. Indonesia misalnya hanya boleh kerjasama dengan Amerika saja dan Eropa, nggak boleh dengan Cina dan Uni Soviet misalnya. Indonesia mau kerjasama dengan siapa dan tidak mau kerjasama dengan siapa, itu adalah hak mutlak ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang merdeka dan atau negara yang memiliki kedaulatan, terutama kedaulatan keluar. Dan yang kedua, selain bekerja sama dengan negara lain, Indonesia juga perlu mempertahankan wilayahnya dari serangan pihak-pihak lain. Misalnya negara lain menyerang ke wilayah Indonesia, lalu kemudian serangan itu bisa terlihat atau berupa serangan militer atau non-militer, serangan fisik atau non-fisik. Maka karena Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat, Indonesia tidak bisa didikte oleh pihak manapun untuk melakukan kedaulatannya, mengatur negaranya berkaitan dengan negara lain. Adapun kedaulatan keluar di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah tujuan negara yang keempat, anak sekalian. Dan ini Indonesia sudah membuktikan bahwa Indonesia selalu ikut menjaga perdamaian dunia. Misalnya Indonesia masuk negara PBB, masuk menjadi anggota PBB, ASEAN, APEC, OPEC, ya. Itu juga dalam rangka untuk menjaga perdamaian dunia. Juga Indonesia selalu mengirimkan pasukan perdamaian di negara-negara konflik, di Timur Tengah, di Afrika dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ini juga wujud dari kedaulatan keluar. Kepada siapa Indonesia menyatakan perang dan kepada siapa Indonesia melakukan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, itu hak mutlaknya Indonesia. Karena Indonesia punya kedaulatan keluar atau kekuasaan tertinggi mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Anak sekalian, jika Indonesia itu memiliki hubungan politik dengan negara lain, contohnya dengan Malaysia, maka kemudian Indonesia dan Malaysia saling mengirim duta dan konsulnya. Seperti saat ini tentu kalian tahu Indonesia memiliki kedutaan di Kuala Lumpur. Ya, kalian pasti sudah pernah ke sana karena kalian pasti pernah membuat paspor, ya, yang ada di Jalan Tun Razak, ya. Nah, duta-duta besar dan konsul-konsul. Kalau di Malaysia itu ada di Johor, ada di Pulau Pinang, lalu kemudian ada di Kuching,
dan ada di Kota Kinabalu itu diangkat oleh presiden, anak sekalian. Nah, mereka ini semua sebagai wakil dari presiden di dalam melakukan hubungan dengan negara lain, melakukan kerjasama, melakukan persahabatan dengan negara lain. Karena kalau tidak bersahabat nggak akan ada pengiriman duta atau konsul dari Indonesia ke negara lain. Nah, ini salah satu contoh kedaulatan keluar, anak sekalian ya. Di samping itu misalnya tadi Bapak sebutkan Indonesia menjadi anggota PBB, Indonesia mengikuti berbagai macam organisasi ekonomi, ya diantaranya adalah APEC, ya. Lalu kemudian Indonesia juga ikut OKI, Organisasi Konferensi Islam. Lalu kemudian Indonesia juga mengikuti organisasi pertandingan olahraga, ya ada Asian Games, ada SEA Games, ya, ada World Cup dan lain sebagainya. Kita lanjutkan sekarang ke sifat kedaulatan. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, bulat atau tunggal, dan tidak terbatas. Jadi ada 4, anak sekalian. Yuk kita pelajari keempat-empatnya. Menurut Jane Bodin, kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok. Yang pertama, permanen. Permanen artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Tidak akan hilang sampai negara itu hilang. Jika negara itu masih ada, maka kedaulatan itu pun akan melekat kepada negara tersebut. Ya, itu namanya permanen. Kedaulatan itu tetap selama negara itu masih ada. Yang kedua, asli. Artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Maksudnya, anak sekalian, setiap negara yang merdeka dan berdaulat atau memiliki kekuasaan tertinggi, artinya bahwa kekuasaan itu ada mengiringi keberadaan negara tersebut. Tidak ada kedaulatan suatu negara diberi oleh negara lain. Jadi asli kepunyaan dari negara tersebut. Begitu negara itu lahir merdeka, maka otomatis kedaulatan akan melekat pada negara tersebut. Yang ketiga, bulat atau tunggal. Artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Artinya Indonesia punya kedaulatan nih, merdeka 17 Agustus 45. Sejak itu Indonesia memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Lalu kemudian dibagi-bagi ke negara lain. Kamu saya kasih sedikit, kamu saya kasih sedikit. Oh, nggak bisa, ya. Lalu kemudian yang keempat, sifat yang terakhir, tidak terbatas. Artinya kedaulatan suatu negara tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan lain yang lebih tinggi, oleh siapapun, oleh apapun, oleh negara-negara adidaya, adikuasa, superpower, ya, tidak bisa. Jadi Indonesia memiliki kedaulatan yang tak terbatas atas dirinya, baik keluar maupun ke dalam, atau eksternal maupun internal. Oke, paham anak sekalian ya? Oke anak sekalian, kelas 9, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita membahas tentang bentuk, lalu kemudian sifat, dan hakikat kedaulatan. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat ya untuk belajar. Ingat kalian sudah kelas 9, tidak lama lagi kalian akan naik ke kelas 10. Jadi tidak boleh luntur semangatnya walaupun belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.